kibir sombong, maka termasuk golongan orang-orang kafir. Nah, ini kajian kafir ini panjang sekali ini. Kafir kufur nikmat Allah, atau kufur dengan apa yang diberikan oleh Allah, atau kufur memang kharij minad din. Nah, ini bukan kharij dari din, dari agama, tapi dari kesombongan. Maka di situ ada kibir dibagi menjadi tiga. Ada kibir terhadap Allah, ada kibir terhadap Rasul, ada kibir terhadap manusia. Yang kibir terhadap Allah ini yang jelas sudah termasuk orang-orang kafir yang tidak bisa masuk surga. Kibir terhadap Rasul, hukum-hukum yang telah diciptakan oleh Rasul, bangga dengan hukumnya sendiri, maka disebut kibir terhadap aturan Rasul. Tapi kalau kibir terhadap manusia hanya mengatakan saya lebih pandai dari kamu, ini dosanya dan masih ada ampunan dari Allah. Nah, di sini. Tapi juga di situ membahayakan kalau sudah punya kibir lama-lama akhirnya kufur terhadap nikmat Allah. Jadi hilangkan rasa. Kata Imam Ghazali, muhlikat itu ada beberapa muhlikat, ada hasud, ada iri, ada dengki, ada kibir, ada riya. Nah, ini termasuk muhlikat. Untuk itu kita jauhi muhlikat. Saya kadang merenung. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Coba direnungkan. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Hadisnya. Setiap hamba, anak kecil yang dilahirkan dari perut ibunya alal fitrah, bersih, suci. Nah, di saat kalau kita secara hakikat, kalau kita mau menghadap kepada Allah, kita dituntut bersih seperti anak yang baru dilahirkan oleh orang tuanya. Bisa enggak kita? Karena apa? Dalam sebuah hadis, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu bersih, baik, suci, dan tidak menerima hal-hal yang tidak baik. Nah, kalau kita kaji secara keilmuan, secara hakikat, memang di situ ada maratibuddin, ada tiga, yaitu al-Islam, al-Iman, wal ihsan. Al-a'malul jawarih, al-a'malul qalbiyah, al-a'malul ruhiyah. Nah, kalau kita mengatakan bahwa kita dilahirkan oleh Allah secara bersih dan kita menghadap kepada Allah harus bersih. Bagaimana hati kita kotor di saat kita Allahu Akbar, hati kita masih ada hasud sama orang, dengki sama orang, benci sama orang, sombong sama orang, apakah diterima ibadah kita oleh Allah? Tapi kita harus husnudzon bahwa ibadah kita diterima oleh Allah. Tapi kita berusaha bagaimana membersihkan hati kita supaya ibadah kita itu diterima oleh Allah. Kaifa yustajabu al-malbasul haram wal ma'kalul haram wal mashrabul haram wa qalbuhu qasi. Hatinya tidak bersih. Maka itu qad aflaha man tazakka. Beruntunglah bagi orang-orang yang selalu membersihkan hati. Dengan bersihnya hati, maka ibadah kita kepada Allah tidak akan mahjub. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Wa amara Allahu ar-rasul ya ayyuhar rasul kulu min thayyibat wa'malu shalihan. Wa amala lil mu'minin ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Kenapa kalau disuruh thayyib, makan makanan yang baik-baik? Untuk supaya hati kita tidak dimasuki yang kotor. Karena sebuah makanan di situ mencetuskan bersihnya hati. Kalau makanannya bersih, maka darahnya akan menjadi bersih. Kalau makanannya kotor, haram, maka darahnya menjadi haram. Kalau sudah darahnya haram, maka hatinya akan menjadi kotor. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim isyawa wa lahum 'adzabun 'adzim.
Kalau sudah hatinya itu ditutup oleh Allah karena dari makanan-makanan yang disaplek ke dalam perut kita itu haram, maka di situ hatinya akan menjadi gelap. Bagaimana kalau sudah hati gelap, ibadah kita akan diterima oleh Allah, sedangkan Allah itu menghendaki semuanya harus bersih. Maka di situ kita menjaga hati, orang-orang hakikat selalu menjaga hatinya supaya apa? Selalu berhubungan dengan Allah dengan hati yang jernih, dengan hati yang bersih. Untuk usul kepada Allah, maka di situ harus selalu membersihkan hati kita dari radha'il ataupun sayyi', dari hal yang jelek. Jangan punya hasud, iri, dengki, sombong dan riya. Nah, mari kita berlatih, berusaha sekuat tenaga untuk selalu membersihkan hati kita supaya apa? Supaya kita, ibadah kita tidak terginding lagi sama Allah. Nah, ini kaidah tadi, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Ini hadis sahih. Kalau ingin menemukan di hadis Arba'in Nawawi. Wa min rika khusyu'ul qalbi wa kasratul buka' min khasyatillah. Wa dhalika wasfun syarifun wa mas'a hamidun bihi wasafahu Allahu anbiya'ahu was-salihin min ibadihi faqala ta'ala idza tutla 'alaihim ayatu rahmani kharru sujadan wa bukiya. Ini Maryam. Jadi riko yaitu riko artinya apa? Lembut. Riko itu lembut. Ada saya pernah menghafal syair itu. Syekh Tabassum itu mengatakan rikotul hadisi rikotul nasimi. Ka'annahuma qalbana. Rikotul hadisi rikotul nasimi. Jadi pembicaraan, lembutnya pembicaraan seperti lembutnya daun yang ditiup oleh angin. Sofa'ul bahri, sofa'ul samai, ka'annahuma qalbana. Jadi tasbih ini sepertinya menyerupakan yaitu bersihnya atau lembutnya hati dan lembutnya angin yang meniup dedaunan, dan bersihnya lautan dengan bersihnya sama itu seperti seolah-olah kedua-dua itu artinya qalbana. Jadi ini syair mahabbah. Jadi rayuan terhadap laki-laki, seorang yang merayu seorang perempuan yang susah untuk dijatuhkan. Maka dia mengirimkan sebuah syair seperti itu. Idza tutla alaihim ayatu rahman. Jadi rika